Baik, selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang report. Untuk membuat report kita membutuhkan komponen atau elemen yaitu MPDF. Di sini kita akan membuat laporan untuk data pelanggan. Di sini kita akan membuat sebuah tombol untuk cetak laporan. Kita masuk ke visual. Selanjutnya kita buka di pelanggan. Kemudian kita tambahkan lagi di bagian sini aref sama dengan petik 2, kita kasih pagar, lalu kelas sama dengan petik 2 btn sm btn info. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita ketik cetak, kita tutup A-nya, kita pilih file, save, kemudian kita coba refresh. Oke, dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah file baru. Oke, caranya kita buat sebuah file baru. Dengan nama laporan pelanggan.php. Laporan pelanggan.php. Oke, di sini kita ambil dulu scriptnya. Di sini kita angkat script. Untuk kita lihat script yang display. Display tabel dinamis, kita pakai yang ini. Kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Yang ini kita tidak perlu, hapus saja. Kemudian yang di bagian bawah juga yang ini kita hapus. Oke, selanjutnya yang ini kita tidak perlu, kita hapus saja untuk kelasnya. Kemudian di sini kita tambahkan koneksi php include, lalu ketik 1 titik. Kita lihat di sini dengan nama connector.php. Connector.php. Kemudian di sini tambahkan titik koma, lalu kita tutup. Lalu di sini kita masukkan judulnya, yaitu laporan data pelanggan. Lalu di bagian sini kita tambahkan HR, ini kita kasih enter dulu. Kemudian di sini kita lihat select bintang. Di sini kita ganti dengan nama tabelnya, kita ganti. Di sini nama tabelnya yaitu pelanggan. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan dulu. Yang pertama di sini ada nomor. Lalu ada nama.
nama, selanjutnya ada alamat email, email, dan ada telepon. Telepon. Di sini ada 1 2 3 4 5. Lalu untuk yang di sini juga sama, tinggal tambahkan 2 lagi. Masukkan variabel nomor plus, tambahkan titik koma seperti ini. Kemudian di sini yang pertama yaitu ada nama, kemudian alamat, ada email, dan ada telepon. Nama, alamat, email, dan telepon. Oke, seperti ini. Ini kita hapus. Selanjutnya di bagian sini kita tambahkan lagi variabel nomor sama dengan 1 titik koma. Oke, seperti ini kita save. Kemudian kita coba lihat di sini, kita tambahkan laporan. Oke, dia sudah muncul laporan data pelanggan. Ini kita kasih juga huruf pelanggan. Kita refresh. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita akan buat tabel. Caranya kita kembali ke visual. Untuk di tabelnya di sini kita tambahkan lagi border sama dengan ketik 21. Kemudian tambahkan cell padding sama dengan ketik 21. Kita coba lihat. Seperti ini. Kita lanjut saja. Selanjutnya kita tambahkan komponen untuk reportnya. Di sini kita pilih lagi script untuk konversi HTML-nya. Kita ambil yang ini dulu. Kemudian kita letakkan di atas laporan yang ini. Selanjutnya untuk bagian yang kedua, yang ini kita ambil dan kita letakkan di bagian bawah. Oke.
Selanjutnya di sini yang pertama kita lihat nama dokumen, nama filenya di sini kita ganti, yaitu data pelanggan. Oke, data pelanggan. Selanjutnya yang ini kita hapus, tidak perlu, lalu include MPDF. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian pelanggan. Kemudian di sini kita tambahkan targetnya, yaitu sama dengan petik 2 blank. Kemudian href sama dengan di sini kita masukkan, yaitu laporan pelanggan.php. Laporan pelanggan.php. Seperti ini. Kita coba untuk save all. Kemudian kita kembali. Sorry, di sini kita keluarkan saja dulu ini. Refresh. Kemudian kita cetak. Oke, di sini tidak terbaca. Di sini dia masih kosong. Kita lihat lagi. Oke. Maka dia akan muncul kita coba keluar, refresh, cetak. Oke, dia akan muncul seperti ini, laporan data pelanggan. Di sini kita perbaiki lagi untuk tabelnya, lalu kita buat supaya tabel yang ini dia akan panjang sampai di sini. Kita kembali, kita lihat di laporan, di bagian tabel di sini kita tambahkan lagi cell paddingnya, kita kasih 0. Kemudian untuk di sini kita tambahkan lagi cell spacing sama dengan petik 20, width sama dengan petik 2, 100%. Oke, seperti ini. File save all. Coba refresh, apakah tabelnya akan berubah? Oke, dia akan muncul seperti ini. Di sini kita tambahkan cetak PDF. Ctrl S. Oke, seperti ini.
Kemudian di sini kita tambahkan lagi di bagian dari sini kita copy, di sini kita tambahkan lagi untuk di sini laporan pelanggan 2. Kemudian namanya kita ganti dengan nama export XLS. Oke. Selanjutnya kita buka di laporan pelanggan yang sudah jadi. Di sini kita pilih file save as. Di sini kita ganti dengan laporan pelanggan 2.php. Oke, ini laporan pelanggan 2. Kita hapus dulu yang PDF-nya. Kemudian di bagian bawahnya juga di sini kita hapus. Kita akan membuat, kita lihat script baru dengan nama export to Excel. Kita ambil yang ini, kita Ctrl C. Kemudian di sini kita letakkan, kita hapus dulu. Kita letakkan di bagian atas. Lalu file name-nya ini kita ganti dengan pelanggan. Dengan daftar pelanggan. Kita Ctrl S, export Excel kan Excel, Ctrl S. Oke. Di sini ada proses untuk mendownloadnya. Oke, kita open file. Oke, di sini kita pilih yes. Oke. Maka akan muncul data laporan data pelanggan. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat juga di bagian kita buat lagi di bagian data transaksi. Di sini kita akan membuat satu tombol cetak PDF. Caranya kita buka di W3 School. Di sini kita pilih drop downs, kemudian kita angkat yang ini. Kita copy, kemudian kita buka di transaksi.
buka di transaksi, kemudian kita lihat untuk tambah datanya. Kita akan paste di sini. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita tambahkan dulu PDF. Kemudian di sini kita ketik lagi menurut periode. Menurut periode lalu ini. Kemudian kita angkat yang ini saja. Kita copy. Kita paste di sini. Sorry. Kemudian ini juga kita enter, kita tambahkan satu lagi. Di sini yang kedua adalah menurut status transaksi. Status transaksi. Kemudian yang ketiga yaitu menurut pelanggan. Oke, di sini kita buat lagi untuk Excel-nya. Kita copy. Kita enter, di sini kita paste. Lalu di sini kita ganti dengan tulisan Excel. Di sini juga menurut periode, menurut status transaksi, dan menurut pelanggan. Oke, di sini kita pilih file, langsung kita kontrol saja. Kemudian kita buka, kita refresh. Oh, untuk ini drop. Kita lihat. Di sini kita lupa ganti nama dengan cetak laporan. Kita Ctrl S. Kita buka kembali, kita coba refresh. Oke, seperti ini. Untuk letaknya nanti kita sesuaikan saja. Oke, di sini kita buat dulu yang pertama yaitu untuk periodenya. Ini kita kasih close dulu. Di sini kita pilih file, save as. Kita ganti dengan nama laporan PDF periode.php. Laporan PDF periode.php. Selanjutnya kita save. Oke, di sini sudah terbuka untuk laporan PDF periodenya. Lalu di sini kita lihat di sini data transaksi. Kemudian yang ini kita ganti, kita pakai yang landscape karena banyak, jadi kita matikan. Untuk yang di atas untuk portrait dan yang bawah untuk landscape. Selanjutnya kita lihat lagi di sini, kita ganti dengan laporan data transaksi. Baik, di sini kita lanjutkan lagi. Di sini select bintang from transaksi. Di sini select bintang from transaksi where
Di sini kita lihat terlebih dahulu, kita buka di transaksi, kemudian kita akan lihat query-nya. Di sini tanggal terimanya yaitu tanggal 25 bulan 10, dan ini bulan 10 tanggal 26. Kita klik di SQL. Oke, selanjutnya di sini select bintang from transaksi, koma, di sini kita ketikkan detail transaksi, where transaksi, titik ID transaksi, kemudian sama dengan detail transaksi, titik ID transaksi, lalu N tanggal terima, between 1/2022 strap 10 strap 25 N 2022 strap 10 strap 26. Oke, seperti ini, lalu tambahkan titik koma. Kita cek kembali, select bintang from transaksi, koma, detail transaksi, where transaksi, Oke, selanjutnya di bagian di sini kita ganti, kita lihat di struktur di bagian transaksi. Tanggal terima, ID petugas terima, tanggal terima, ada ID petugas terima, tanggal serah, ID petugas serah, ada tanggal serah, selanjutnya ada ID petugas serah, kemudian kita lihat lagi ID status, ID pelanggan, catatan, dan NIK. Status ID pelanggan, catatan, dan NIK. Untuk di bagian bawah juga sama, kita tambahkan terlebih dahulu. Kemudian untuk di bagian sini yang pertama kita ganti. Kita lihat di sini ada ID transaksi,
Selanjutnya ada tanggal terima. Lalu ada ID petugas terima. Lalu ada tanggal serah, ID petugas serah. Terlebih dahulu saya buka dulu di bagian ID petugas serah. Selanjutnya ada ID pelanggan. Lalu ada status, ada catatan, dan ada nick. Oke, seperti ini. Oke, untuk laporan PDF periodenya sudah seperti ini. Selanjutnya kita buka di transaksi. Lalu di bagian sini kita tambahkan lagi, yaitu laporan PDF laporan PDF periode .php. Kemudian targetnya yaitu sama dengan petik 2 underscore blank seperti ini. Oke, kita save all dulu, kemudian kita coba refresh. Kita buka kembali di bagian cetak laporan menurut periode. Oke, dia akan muncul laporan data transaksi per periodenya seperti ini. Selanjutnya kita perbaiki lagi untuk periodenya. Kita tambahkan sebuah model lagi di bagian transaksi. Kita buka script, kita lihat untuk modal. Kita ambil script the modal sampai selesai, kemudian kita simpan di bagian bawah. Di bagian sini kita Ctrl V. Oke, seperti ini. Di sini kita ganti dengan nama my modal. Laporan PDF periode. Oke, seperti ini. Kemudian untuk modal headingnya kita ganti dengan periode laporan. Selanjutnya di bagian model body ini kita tambahkan formnya, form input login. Form input kita ambil yang di atas, kemudian kita paste di sini.
Di sini kita ganti nama dengan laporan PDF periode.php, laporan PDF periode.php. Kemudian di bagian bawahnya kita tutup formnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi kita tambahkan lagi 2 buah input. Kita ambil yang ini, kita letakkan di sini, kemudian satunya lagi. Oke, seperti ini. Lalu di sini placeholdernya kita hapus. Lalu name-nya di sini kita kasih mulai. Yang ini juga sama. Di sini kasih selesai. Kemudian kita tambahkan sebuah tombol. Kita letakkan di bagian bawah sini. Loginya kita ganti dengan cetak PDF. Lalu formnya kita pindahkan di sini. Selanjutnya kita ambil untuk data toggle yang ini. Kita letakkan di bagian atas di cetak. Di sini yang ini kita ganti dulu dengan pagar. Kemudian ini kita paste di samping sini. Lalu ini kita ganti dengan nama. Di sini kita ganti saja my modal laporan PDF. My modal laporan PDF periode. Kemudian di bagian bawah juga sama. My modal laporan PDF periode. Oke. Selanjutnya kita kembali ke bagian laporan PDF periode.
Di bagian sini terlebih dahulu kita tambahkan variabel mulai sama dengan variabel underscore post di sini kita masukkan mulai, kita titik koma, lalu di bagian bawah juga kita masukkan variabel selesai sama dengan variabel underscore post juga. Lalu ini selesai. Oke, seperti ini. Lalu di bagian sini between, di sini kita masukkan variabel mulai, dan di sini masukkan variabel selesai. Selanjutnya kita save. Kemudian kita lihat lagi di sini, kita refresh. Cetak laporan PDF. Cetak laporan. Oh, di sini dia tidak muncul. Kita lihat kembali. Baik, coba untuk cetak laporannya menurut periode. Di sini kita coba pilih dari tanggal 5 dan tanggal 8. Oke, maka datanya akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk bagian periode yang tadi, teman-teman bisa lihat di sini kita akan display lagi untuk bagian periodenya. Di sini kita akan menampilkan tanggal mulai dan tanggal selesainya. Jadi kita kembali ke laporan. Selanjutnya yang bagian ini kita pindahkan, kita Ctrl X. Kita pindahkan di bagian bawah sini. Oke. Kemudian untuk periodenya di sini kita masukkan PHP echo variabel mulai. Di sini titik sampai variabel selesai, titik koma, kita tutup. Oke, seperti ini. Ketika dijalankan, oke, maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian di bagian transaksi, kita lihat di bagian di sini untuk target blanknya, kita harus pindahkan dia di bagian body, modal body. Blank itu kita pindahkan dia supaya di sini dia muncul
kosong, kita bisa pilih untuk tanggal baru. Jadi kita pindahkan saja. Kita pindahkan di bagian bawah. Oke, di sini kita Ctrl S. Kita coba refresh. Cetak laporan berperiode. Oke, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat lagi yang berikut, yaitu menurut status transaksi. Di sini kita lihat lagi. Kita copy yang ini, kemudian pindahkan di bagian sini. Yang ini kita ganti dengan my modal, laporan status transaksi. My modal, laporan status transaksi. Selanjutnya untuk modalnya di sini kita copy lagi. Kita paste di sini. Ini kita ganti juga dengan my modal, laporan status transaksi. Oke, di sini kita sudah membuat untuk list menu dinamisnya. Kita save dan kita coba testing kembali. Kita refresh terlebih dahulu. Cetak laporan, pilih PDF menurut transaksi. Di sini statusnya kita kecilkan dulu. Untuk formnya kita hapus. Kemudian di bagian sini kita ganti dengan SM. Kita save. Kita coba refresh kembali. Cetak laporan menurut status transaksi. Kita coba cetak. Oke, di sini kita lanjutkan dengan membuat laporan status transaksi. Kita ke sini, kita pilih file, save as. Ini kita hapus dulu. Ini tidak diperlukan lagi. Selanjutnya di bagian sini di sini kita ganti N status like variabel status. Selanjutnya di bagian atas kita tambahkan variabel status.
sama dengan variabel post masukkan status akan titik koma. Selanjutnya di sini kita ganti dengan status transaksi sampai di sini. Oke, seperti ini. Kita pilih file, kemudian kita save all, kita kembali, kita refresh dulu, kita pilih cetak laporan, kemudian menurut status transaksi di sini kita kasih dicuci. Oke, dia akan muncul seperti ini. Di sini untuk status transaksinya yaitu diterima. Di sini ada 6. Kita lihat untuk di transaksi. Di sini status diterimanya, ID transaksinya itu yaitu 8 dan 11. Jadi kita lihat di detail. Untuk ID transaksi 8 dan 11 itu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini di laporan data transaksinya akan muncul sebanyak 6. Oke, selanjutnya di sini kita lanjut lagi cetak laporan menurut pelanggan. Terlebih dahulu yang Excel di sini kita hapus. Kemudian di sini kita tambahkan satu my modal lagi. Di sini kita ganti dengan my modal. Kemudian kita lihat yang paling bawah, kita tambahkan lagi Ctrl C. My modal pas. Sorry, ini kita ganti saja, kita angkat yang di atas. Paste di sini. My modal trust. Kemudian di sini kita ganti dengan laporan PDF pelanggan. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan lagi
untuk list dinamisnya, Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini. Seperti ini, perlu saya perbaiki sebentar. Di sini kita ganti jadi nama. Kemudian di sini jadi ID pelanggan. Di sini value-nya kita ganti dengan ID pelanggan. Kemudian DP di sini kita hanya masukkan yaitu nama. Kita pilih file, kita save all. Kita buka, kita refresh dulu. Cetak laporan, di sini yang 3 yaitu PDF untuk pelanggan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya di sini kita buat lagi satu halaman. Kita lihat di laporan periode saja. Kita pilih file, kita save as. Kita lanjutkan. Di sini kita masukkan yang pertama yaitu variabel ID pelanggan sama dengan variabel underscore post. Ulang ID pelanggan. ID pelanggan sama dengan masukkan variabel underscore post. Lalu masukkan ID pelanggan. Tambahkan titik koma. Kemudian yang ini kita ganti juga. Di sini kita ganti dengan pelanggan. Di sini kita masukkan yaitu ID pelanggan. Selanjutnya di sini where dan ID pelanggan. Like variabel ID pelanggan. Oke, seperti ini. Kita coba, kita pilih file, kemudian kita save.
kita refresh dulu. Kemudian kita coba cetak di sini. Untuk Rafael kita lihat di sini ada berapa? Udah 4. Kita kembali lihat di sini di bagian transaksi. Di sini kita coba ulang, kita refresh dulu. Selanjutnya kita cetak laporan. Kita refresh. Cetak laporan pelanggan. Di sini kita coba pakai Maria Making, atau tidak kita coba pakai Rita Punang saja. Oke, di sini dia muncul pelanggannya ada 3 di sini. Kita lihat apakah benar di sini ada 3. Kita lihat di bagian Rita Punang. Yang di bagian, ya betul, di sini ada 2, ditambah lagi dengan yang di bagian sini ada 1, jadi totalnya ada 3. Kita lihat salah satunya, yaitu ada beratnya 200 dan harganya 500. Beratnya 200 dan harganya 500. Oke, sudah benar. Oke, kita lanjutkan selanjutnya untuk Excel bagian sini. Untuk totalnya di sini masih kosong, belum terisi. Caranya kita kembali ke visual, kemudian di bagian sini kita tambahkan lagi. Caranya yaitu di sini. Ini kita kasih keluar dulu. Di sini kita tambahkan lagi PHP, masukkan variabel D. Kemudian di sini kita masukkan untuk mencari total kita bisa gunakan berat kali harga. Jadi di sini kita masukkan berat. Kemudian di sini dikali dengan harga yang ini. Oke, seperti ini. Coba kita pilih file, kita save dulu, kita refresh, cetak laporan, lalu untuk pelanggan kita lihat cetak. Oke, di sini belum pas ya, karena kita lihat di sini kalau 200 dikali dengan ini bukan harganya 40.000. Kita lihat lagi. Oke, di sini kita lihat kembali untuk di sini kesalahannya yaitu harusnya berat dikali dengan harga. Kalau di sini berat dikali berat berarti betul. Nanti kalau untuk berat dikali berat berarti 200 dikali 200 hasilnya yaitu 40.000. Jadi di sini kita ganti dengan harga. Kita Ctrl S.
kasih keluar dulu, kita refresh, kemudian cetak laporan. Menurut pelanggan, kita lihat lagi untuk Maria Making. Oke, sudah benar. Berarti ini kita bisa pakai di yang lain. Kita copy saja, Ctrl C. Kita mulai dari yang pertama, yaitu bagian periode. Kita coba cetak. Sebenarnya untuk periode tidak diperlukan, sorry. Di sini kita tetap pakai, sorry, kita Ctrl S. Kita lihat untuk periode yang tadi. Tanggal 25 dan 26. Oke, untuk periodenya sudah berhasil dari tanggal 25 Oktober sampai dengan 26. Ini totalnya kita lihat lagi untuk status transaksi. Kita lihat yang dicuci. Untuk status transaksinya belum kita buat. Di status transaksi selanjutnya kita coba dulu di status transaksi. Dicuci. Kita lihat ulang di sini. Kita refresh dulu. Cetak laporan di status transaksi, kita cetak. Oke, di sini harganya sudah tertera seperti ini, benar. 2 kali 24 150.000. Oke. Dan tadi untuk pelanggan juga sudah berhasil. Oke, di sini untuk cetak laporan semuanya sudah berhasil. Sekarang kita akan buat pilihan baru, yang mana jika di sini kita klik untuk periode, dia akan muncul dua pilihan, yaitu kita mau cetak dalam bentuk PDF atau Excel. Jadi kita kembali dulu ke halaman transaksi. Yang ini kita kasih keluar dulu. Kita masuk di halaman transaksi, kemudian kita lihat dari yang pertama.
Dari sini di bagian sini kita akan tambahkan lagi. Sebelumnya untuk modal update ini dia tidak berfungsi, jadi kita hapus saja. Oke, selanjutnya kita lihat untuk yang ini. Kita Ctrl C, kita letakkan dari yang pertama, yaitu kita taruh di sini. Di sini kita ganti nama dengan pilihan seperti ini. Kemudian di sini kita hanya butuh 2. Kita akan buat pilihan untuk PDF dan Excel. Di sini kita kasih PDF, lalu yang di bawahnya kita kasih Excel. Oke, kemudian kemudian untuk name-nya di sini kita kasih pilihan. Kemudian yang ini kita copy, kita letakkan di bagian bawah sini. Kemudian yang ini juga kita letakkan di bagian sini. Selanjutnya untuk di bagian atas, di sini kita tidak pakai PDF lagi. Selanjutnya kita lihat di bagian bawah. Di sini untuk cetaknya kita kasih cetak saja. Selanjutnya di sini untuk laporan pelanggannya, di sini kita tambahkan lagi PHP if dalam kurung kita masukkan variabel post, lalu pilihan, selanjutnya
selanjutnya di sini sama dengan kita masukkan PDF. Kemudian di sini kita kurung kurawal, lalu else kita masukkan kurung kurawal lagi, lalu di sini kita masukkan siku tutup. Jika dalam bentuk PDF maka dia akan jalankan yang ini. Jadi kita copy yang ini, kita copy saja yang ini. Kemudian kita letakkan di sini. Selanjutnya kita cari script yang Excel. Kita angkat yang ini saja. Kemudian kita letakkan di sini. Juga kita copy, kita letakkan di sini. Selanjutnya untuk di bagian bawahnya juga sama. Caranya kita copy ini, kemudian kita tambahkan ini. Kemudian kalau jika tidak maka dia langsung selesai, tinggal tutup tanda kurung. Selanjutnya untuk di bagian Excel kita ganti nama dulu. Di sini kita ganti menjadi transaksi menurut pelanggan. Selanjutnya kita kembali lagi di bagian transaksi. Di sini kita ganti dengan PDF, di sini juga kita ganti dengan Excel. Kita pilih file, kita save all. Kita langsung coba, kita refresh dulu. Kita cetak laporan menurut pelanggan. Di sini kita lihat Maria Making. Kita coba cetak PDF. Oke, berhasil. Lalu kita coba cetak untuk Excelnya. Oke, dia di sini masih dalam bentuk PDF untuk bagian Excel. Oke, kita lihat kembali. Oke, selanjutnya di sini kita sudah membuat di bagian periode, laporan periode. Di sini juga kita sudah ganti. Kemudian di bagian laporan periode, PDF periodenya juga sudah dibuat. Kita coba untuk save all. Untuk bagian pelanggan kita kasih keluar saja. Kita refresh dulu. Cetak laporan, kemudian di bagian periode tanggal 25. Dalam bentuk PDF kita cetak. Oke, dia sudah muncul. Selanjutnya dalam bentuk Excel.
proses untuk mendownload. Oke, di sini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita buat untuk yang ketiga, yaitu menurut status transaksi. Langkahnya sama. Kita masuk di transaksi. Kemudian kita lihat di bagian status transaksi di bagian sini. Ininya kita sudah ubah. Kemudian selanjutnya kita lihat di status transaksi. Oke, di bagian sini terlebih dahulu kita copy yang ini. Kemudian kita akan ingin kita hapus, kita paste di sini. Selanjutnya di sini kita tutup kurung, lalu else, kemudian kurung kerawal, kita enter. Di sini kita tambahkan file Excelnya. Kemudian di sini kita ambil filenya dulu yang ini. Kita paste di sini, yang ini kita hapus. Kemudian yang ini juga kita pindahkan di bagian bawah sini. Lalu yang ini menurut status transaksi. Menurut status transaksi. Selanjutnya kita angkat yang ini. Kita pindahkan di bagian bawah sini. Lalu jika tidak, kita tinggal tambahkan kurung tutup. Pilih file, kita save all. Kita coba untuk testing, kita refresh dulu. Cetak laporan menurut status transaksi. Diterima. Kita coba cetak dalam bentuk PDF. Oke, lalu dalam bentuk Excel. Oke, di sini lagi proses untuk mendownload. Oke, sudah. Oke, maka selesai sudah. Kita sudah berhasil membuat cetak laporan untuk PDF dan Excel.